Halo, gua Kepo Gaming. Oke, buat kalian yang ngikutin channel gua pasti tahu ya kalau gua beli HP iPhone 15 Pro Max buat jadiin HP utama, ngegantiin HP Android gua OnePlus 7 Pro dan Samsung S21. Tapi bukan berarti gua jual HP Android itu, keduanya masih ada dan gua pakai. Yang Android tuh jadi HP kedua. Nah, kalau HP utama ya sekarang iPhone 15 Pro Max. Dan waktu gue bikin konten beli iPhone 15 Pro Max seharga 25 juta rupiah, lumayan banyak ya komen yang skeptis gitu. Katanya buat apa sih beli HP mahal 25 juta? Kan beli HP itu 4 juta aja udah cukup. Ngapain beli HP mahal-mahal? Banyak juga yang mending beli rumah, mending beli motor, mending beli Steam Deck, mending beli iPad, mending beli PS5, mending rakit PC, mending beli S24 Ultra dan lain-lain. Ya, tiap orang ada prioritas masing-masing. Dan soal PC gaming, karena gue udah punya PC gaming, jadi gue ngerasa belum perlu sih buat beli PC gaming lagi ya. Walaupun kepengen juga buat upgrade atau beli PC gaming satu lagi gitu buat main sebelahan 2 player. Kayaknya asik juga. Ya tapi itu baru kepengen doang ya. Gue ngerasa masih belum butuh sih untuk PC gaming 2 biji. Oke, gue bakal bahas iPhone 15 Pro Max ini dari sisi pengguna biasa, gamer dan juga konten kreator ya. Apakah kemahalan? Apakah nggak worth it? Oke, itu adalah pertanyaan yang mungkin ada di dalam hati kalian. Gue bisa jawab pertanyaan itu karena gue udah pakai iPhone 15 Pro Max dan juga beberapa HP Android saat ini, termasuk PC gaming yang sering dimendang-mendingin gitu ya. Memang kalau secara harga sih menurut gue iPhone 15 Pro Max ini di Indonesia ketinggian. Ya di sini kan kena bea cukai segala macam lah, jadinya tinggi banget ya. Kalau lo beli iPhone 15 Pro Max di Amerika aja ya, harganya tuh cuma 1.200 US dollar. Alias kagak nyampe 19 juta rupiah. Bandingin sama yang dijual di Indonesia yang nyampe 25 juta rupiah. Terus di luar negeri juga kan jelas ya servis mereka tuh lebih bagus karena ada Apple Store resmi. Kita aja orang Indonesia kalau mau servis iPhone yang bagus mending ke Singapura. Kalau di Indonesia kan pakai sistemnya reseller gini ya, malah banyak drama. Yang kemarin itu yang soal garansi software doang itu juga rame di sosial media. Padahal Apple itu mahal kan salah satunya karena servisnya yang bagus. Jadi kalau di Indonesia malah kurang worth it ya beli HP mahal tapi servisnya banyak drama. Jadi kita tunggu aja lah Apple Store resmi di Indonesia ya. Jangan mengandalkan reseller gitu, udah pasti nggak akan bener. Mending Apple Store resmi langsung masuk Indonesia, mantap. Nah menurut gue iPhone 15 Pro Max ini terutama dari sisi gamer ya, karena gue ini kan channel gaming. Kalau pikirannya cuma dipakai buat main game doang gitu, udah pasti sama sekali nggak worth it. Dan bukan cuma iPhone, menurut gue iPad yang harganya belasan juta juga nggak worth it kalau cuma dipakai buat main game mobile doang. Ya emang sih ada game AAA ya kayak Resident Evil 4 Remake atau Resident Evil Village, tapi ya baru 3 gitu sama Assassin's Creed Mirage, belum banyak. Ditambah dari segi grafis dan performa ya jauh dibandingin sama PC handheld portable gitu kan. Apalagi kalau lu punya banyak game gitu di Steam, koleksi game di Epic Games, jelas mendingan PC portable kayak Steam Deck, Asus ROG Ally atau Lenovo Legion Go. Jadi yang mendang-mendingin sama ini ya masuk akal juga. Karena sayang aja gitu ya, habis belasan juta bahkan puluhan juta rupiah tapi main gamenya masih main game mobile. Dengan uang segitu ya kita bisa main game mobile sekaligus game PC di PC portable, laptop gaming atau rakit PC high end, dan masih ada sisa duit ditabung buat nikah sama gebetan. PC jelas perpustakaan gamenya lebih banyak dan variatif dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Jadi ya kau mending rakit PC, beli PS5, beli PC portable kayak Steam Deck, ya nggak salah juga. Dalam tanda kutip ya, kalau ini HP cuma dipakai buat main game mobile doang. Kalau beneran buat main game doang, yang worth it beli iPhone semahal ini menurut gue adalah profesional gamer yang emang udah nyaman gitu sama iPhone. Menurut esport.net, iPhone itu terkenal di kalangan mobile esports. Sering dipakai pemain profesional. Seperti contohnya adalah RRQ Sin ya, yang memang mengiyakan gitu kalau pro player itu lebih suka pakai iPhone saat bertanding. Nah di sini walaupun mereka keluar duit banyak buat beli iPhone, tapi worth it karena kerjaan mereka kan memang harus menang waktu main game. Dan pemain profesional ini memilih iPhone karena dianggap lebih nyaman dan enak daripada HP lain. Setidaknya di tangan seorang profesional gamer ya, karena mereka produktif menghasilkan duit dari sana. Dan kalau dari sisi produktivitas yang berhubungan dengan kerjaan, menurut gue yang ngerasa kepake banget manfaatnya gitu dari iPhone adalah Apple ekosistemnya. Emang lu harus ada iPad, MacBook atau iMac, Apple Watch, yang entah di rumah atau di kantor yang emang memanfaatkan Apple ekosistem gitu bakal kebantu banget dengan segala kelebihannya.
Jadi kerja lebih cepat dan efisien. Nah sebenarnya kalau lu punya HP ini tanpa Apple ecosystem, bisa dibilang ya setengahnya sama aja bohong gitu. Gue sendiri memang masih pakai Windows ya, karena gue kan PC gamer, sedangkan tahu sendiri iMac memang bukan buat gaming gitu, lebih ke produktivitas. Koleksi gamenya nggak sekomplit Windows kan. Masih berhubungan dengan produktivitas nih ya, yang paling cocok pakai iPhone 15 Pro Max berikutnya adalah ya memang orang yang suka bikin video gitu, entah itu profesional atau amatir. Misal nih lu adalah seorang jurnalis, reviewer, selebgram, youtuber, tiktoker, atau yang suka bikin film pendek. Karena nggak bisa dipungkiri kualitas kamera terutama video iPhone ini emang bagus. Bahkan DxOMark itu memberikan nilai peringkat 3 untuk kamera dan peringkat 1 untuk video. Walaupun jelas masih kalah dengan kamera profesional ya, tapi hasil foto dan video dari iPhone 15 Pro Max ini udah lebih dari cukup untuk menunjang produktivitas, sekaligus menjadi cadangan selain kamera profesional. Selain itu, keunggulan iPhone yang lain adalah optimisasi aplikasi, termasuk aplikasi sosial media ya. Android itu smartphone-nya banyak merek dan jenisnya dengan variasi prosesor, GPU, dan UI, seperti Qualcomm, MediaTek, Exynos, Kirin, dan lain-lain. Sedikit banyak itu pengaruh sama optimalisasi aplikasi. Sedangkan iPhone itu lebih optimal karena memang jenisnya kan terbatas. Apalagi softwarenya juga khusus ya, yaitu iOS. Jadi untuk developer aplikasi lebih mudah untuk optimalisasinya. Kelebihan lain adalah dukungan update software yang lebih panjang. Bayangin aja iPhone XS dan iPhone XR itu rilis di tahun 2018 alias 6 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang di tahun 2024 ini masih mendapatkan update software iOS 17. Ya walaupun mungkin ini yang terakhir ya, karena tahun 2025 kan seharusnya sudah tidak mendapatkan update gitu yang iOS 18 itu. Jadi update iPhone ini berlangsung selama 6 tahun lamanya. Hal lain yang banyak dikeluhkan oleh netizen dari iPhone adalah HP mahal tapi nggak dikasih charger. Banyak banget yang komen begini ya. Jadi sebenarnya iPhone tuh udah ngelakuin ini dari iPhone 12 dan bisa dibilang dia tuh trendsetternya kali ya untuk jualan HP tapi tanpa charger gitu. Jadi dia yang awal mula dari semua HP yang akhirnya pada ngikutin, salah satunya Samsung dan Oppo. Alasannya sih karena untuk mengurangi emisi karbon alias demi lingkungan. Walaupun menurut gua alasan utamanya ya profit sih. Karena kalau nggak dikasih charger kan berarti penjualan chargernya yang original bakalan meningkat. Ditambah dus iPhone juga bakalan mengecil dan Apple bisa menghemat biaya pengiriman. Jadi sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, ini bukan cuma Apple loh, diikutin juga oleh Samsung. Contohnya nih Samsung S21 gua aja udah tanpa charger gitu. Dan kemudian terus berlanjut sampai ke S22, S23, S24 itu semuanya tanpa charger ya dalam boxnya. Bahkan Samsung A54 kelas mid-range juga sama, nggak dikasih charger dalam boxnya. Begitu juga dengan Oppo yang katanya berkomitmen untuk mulai jualan HP tanpa charger. Ya walaupun gue lihat Oppo sampai sekarang masih ngasih charger sih. Tapi kayaknya nih cepat atau lambat smartphone di pasaran bakalan banyak HP yang tanpa charger ya dalam boxnya. Gara-gara siapa ya? Gara-gara Apple gitu, jadi pada ngikutin, pada pengen cuan lebih. Karena itulah ya akhirnya gue beli aja charger Baseus ini. Udah 3 bulan gue pakai ini, battery health gue sih masih 100% ya. Jadi terbukti aman pakai charger Baseus. Selain pakai ini gue juga pakai charger Oraimo dan Vivan buat Apple dan Samsung gue. Semuanya aman sih. Jadi charger ini bukan bawaan ya. Gua beli terpisah semuanya, third party. Dan buat yang mau beli charger yang sama bisa dicek linknya di deskripsi atau komen yang gua pin. Jadi kalau memang digunakan untuk produktivitas dan mencari nafkah, harga 25 juta rupiah ini worth it jadinya. Ya kalau cuma digunain buat main game doang, secara have fun ya, bukan pro player, emang gak worth it sama sekali. Karena HP Android yang jauh lebih murah juga sanggup ya ngelibas semua game mobile zaman sekarang. Apalagi iPhone itu ada kekurangannya di emulator. Emulatornya ribet banget dah. Mending di Android kalau main game emulator. Dan faktor lainnya adalah keamanan ya. Jadi iPhone ini cocok banget ya buat orang tua yang agak gaptek. Sekarang kan marak penipuan yang pakai APK itu loh, yang dikirim lewat WhatsApp atau email. Kita anak muda aja ada yang ketipu. Apalagi orang tua gitu kan yang gaptek, main install aja. Nah di iPhone ini karena nggak bisa install app dari luar seperti APK, makanya dari sistem keamanan ya jauh lebih aman ketimbang Android. Lebih tenang aja gitu, apalagi yang banyak nyimpen duit ya, saham, kripto di aplikasi smartphone gitu. Oke, dan alasan terakhir adalah gengsi. iPhone 15 Pro Max ini bukan cuma sekedar smartphone tapi juga perhiasan karena ya mewah. Makanya banyak yang beli ini buat gengsi ya.
Ya gue juga nggak bakal ngejudge sih buat yang emang butuh iPhone ini buat gengsi naikin penampilan. Itu terserah mereka, apalagi kalau di kerjaan ya. Biar bikin klien tuh makin yakin kalau kalian kerja di kantor dan sering ketemu orang-orang penting di perusahaan, biasanya kalian bakal menyamakan kelas istilahnya ya. Jadi pakai iPhone, jam tangan, tas bermerek tujuannya ya biar klien tuh yakin gitu memang perusahaan kalian tuh perusahaan bonafit. Jadi menurut gue nggak apa-apa sih buat naikin gengsi selama dipakai untuk hal-hal yang memang produktif dan menguntungkan. Seperti contohnya adalah meyakinkan klien kan. Tapi kalau gue pribadi sih emang beli bukan buat gengsi. Emang kerjaan gue tidak membutuhkan gengsi ya. Jadi cuma buat fungsi doang. Oke, dan video ini sudah sampai ke kesimpulan. Jadi intinya adalah iPhone 15 Pro Max ini worth it kalau kalian beli dengan tujuan produktivitas. Entah kalian itu adalah pengguna Apple Ecosystem untuk kerjaan, profesional gamer seperti RRQ Scene, konten kreator atau jurnalis. Jadi harga 25 juta juga bisa balik modal. Tapi kalau cuma dipakai buat main game mobile, main sosmed, WhatsApp, nonton YouTube, Netflix, buat nyomong ke temen-temen atau gebetan, menurut gua nggak worth it, sama sekali nggak worth it ya. HP murah juga bisa ngelakuin itu kecuali nyombong. Ya masa nyombong pakai HDC ya, ketahuan dong. Karena ya kalau cuma dipakai gitu doang, HP ini jadinya overkill sih, plus kemahalan gitu, nggak sebanding sama uang banyak yang lu keluarin. Nah, jadi menurut lu gimana nih? Segitu dulu dari gua. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.